Oke, ketemu lagi di obrolan mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa. Pertama-tama nih, sekarang kan lagi marak-maraknya banget atau lagi ramai banget ya berita tentang dipecatnya Sintayong. Apalagi itu Bro Diki udah pakai baju timnas kan, mungkin Saya kecewa. Nah jadi ini tuh dipecatnya Sintayong tuh banyak pro kontra di antara fans timnas gitu kan ya, sebagai masyarakat Indonesia. Soalnya kenapa Sintayong itu dipecat tanpa adanya kejelasan kenapa dia dipecat. Pak Erick Thohir itu cuman memutuskan, atau PSSI itu memutuskan Sintayong dipecat gitu kan, tanpa dipaparkannya apakah hanya karena AFF atau gimana. Sedangkan kan sebelumnya prestasinya itu sangat berbanding jauh dengan prestasi yang di masa lampau gitu. Menurut Bro Edwin, di kacamata Bro Edwin nih, Sintayong tuh memang pantas dipecat atau gimana? Oke, jadi ya lagi-lagi ya sepak bola Indonesia menurut saya lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Oke. Karena dari hulunya sendiri sekarang PSSI gitu memutuskan STY atau memecat STY dengan sepihak, walaupun itu memang jadi hak mereka gitu ya, karena nggak bisa dikasih voting dulu nih buat mecat. Kalau kasih voting udah pasti nggak akan mungkin mau kan rakyat Indonesia gitu atau netizen sepak bola Indonesia. Cuman yang tadi Bro Yudis bilang alasan pemecatan itu nggak jelas gitu. Yeah. Kenapa di saat STY ini sedang mencoba memperbaiki gitu prestasi sepak bola Indonesia, walaupun dengan cara yang bisa dibilang instan ya, dengan pemain-pemain naturalisasi gitu. Tapi ya apa boleh buat ya, karena kita juga sudah mencoba menaikkan semua squad non naturalisasi dulu gitu. Tapi ya prestasinya segitu gitu aja gitu ya. Nggak tahu masalahnya di SDM atau ada di manajemennya sepak bola sendiri atau roadmapnya yang nggak jelas dari PSSI gitu. Tapi yang jelas pemecatan STY ini benar-benar viral gitu ya di Indonesia kemarin, dan semua jadi punya asumsi, punya opininya masing-masing kenapa STY ini dipecat. Tapi yang jelas kalau dari saya melihatnya sangat disayangkan ya, sangat disayangkan karena. Tapi gini Bro, maksudnya STY itu sedang marak dibicarakan gitu kan, karena ada banyak pandit lah yang misalnya mengomentari STY itu taktiknya cuma beginilah, keterbatasan komunikasi lah atau apapun itu gitu. Cuman kan ini secara tiba-tiba banget nih, apakah memang karena pengaruh dari eksternal tersebut atau memang di internalnya ada masalah gitu kan. Ini kan maksudnya jadi sebuah kejutan banget gitu kan, STY tiba-tiba beritanya dipecat gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi itu karena tidak ada kejelasan alasan dari PSSI, jadi kita kan berasumsi liar semuanya. Berasumsi liar. Nah, dari situ tapi asumsi itu jadinya ada yang beberapa yang logis juga gitu, termasuk katanya dressing room nggak harmonis juga karena komunikasi coach dengan pemainnya juga jelek ya, karena keterbatasan bahasa gitu. Apa perlu ditranslate dulu dan lain-lain gitu. Tapi sebetulnya secara teknikal, taktik dan skema permainan itu kan nggak masuk dalam hitungan ya. Komunikasi kan ada translator gitu ya. Komunikasi bisa pakai isyarat lah gitu ya kalau memang harus urgent atau gimana. Jadi skema sama taktik itu masuk hitungan. Iya, masuk hitungan, tapi kan yang kayak komunikasi ini harusnya nggak jadi alasan gitu. Maksud saya tuh harusnya ngomongin tuh ya taktik STY jelek, skema STY jelek gitu, harusnya ngomongin, bukan masalah komunikasi. Kalau komunikasi kan ada translator. Nah, kalau bicara pemain-pemain di Eropa sana juga kan nggak semua bisa berbahasa Inggris, atau mereka juga bisa survive gitu. Iya. Ya, tapi baik lagi kalau komunikasi yang baik tuh komunikasi yang langsung tanpa translator. Maksudnya, dan kalau harus bilang Sintayong udah 5 tahun di Indonesia masih belum bisa bukan fasih ya. Kalau fasih mungkin banyak ya orang yang udah 5 tahun di Indonesia tapi masih belum fasih. Setidaknya bisa memahami dan bisa juga dia sedikit-sedikit berbahasa Indonesia untuk penyampaian. Mungkin untuk orang untuk pemain-pemain lokal, tapi untuk pemain diaspora mungkin Sintayong harusnya pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, bahasa umum, bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris artinya mungkin kalau ngomongin tadi komunikasi sebagai alasan itu bisa jadi alasan malah ya mungkin. Dan PSSI kemarin memecat Sintayong juga tadi kan Bro Edwin bilang PSSI tidak mengutarakan apa alasan jelas. Cuman baik lagi kalau misalnya saya yakin gitu sekelas Pak Erick Thohir nggak mungkin mereka perhitungannya asal-asalan, dia pasti ngitung ini publik bakal terkejut
publik pasti masyarakat bola Indonesia lagi benar-benar berharapnya mau ke Piala Dunia. Betul. Dan tiba-tiba di pertengahan ini dan nanti bentar lagi kita udah mau masuk ke putaran 2 ya. Iya. Putaran 2 tiba-tiba Sintayong dipecat. Mungkin dan tadi kan mungkin ada perhitungan dari Sintayong, dari Baik Thohir bahwa ini tuh bukan agenda ini tuh udah dari kemarin loh. Evaluasi dan Pak Thohir ngomong kan. Pak Thohir ngomong evaluasi itu udah kita kerjakan dari pasca setelah kekalahan lawan Cina. Harusnya diumumkan setelah lawan Cina, cuman tidak memungkinkan karena ada match yang berdekatan. Oke. Dan kalau itu terjadi di lawan Cina, diumumkan lah, saya tidak diteruskan, bisa jadi itu bakal mempengaruhi psikologis pemain. Itu sangat Di berpengaruh. situ, karena kalau di FMA kan, kalau pelatihnya dipecat tuh, dikeluarkan langsung Ya, turun tuh, mentalnya drop lah. langsung Mentalnya drop. Nah artinya kalau saya pribadi sih yakin ini langkah ST ini kan langkah yang sangat Ekstrim. banget lah. ekstrim dan juga beresiko tinggi. Saya kan kemarin juga udah nge-tweet juga ya di TikTok perihal ini situasi ini tuh bakal sensitif ketika apabila Indonesia gagal ke Piala Dunia. Yang jadi sorotan bukan hanya pelatih tapi Pak Erick Thohir. Itu yang bakal disalahkan sama netizen Indonesia. Ya dan juga PSSI, ini kan keputusan juga dari PSSI dulu. Mungkin PSSI cuman tetap PSSI yang bertanggung jawab. Pak Erick Ya, Thohir. Tapi gini loh, harusnya kan kalau misalnya ini kan dengan berbagai alasan STI dipecat gitu ya, harusnya kan penggantinya tuh secara di atas kertas itu harusnya lebih baik kan. Kenapa ini penggantinya Patrick Kluivert gitu, yang notabene-nya dia punya histori Udah official ya? Official enggak, di sore ya? yang udah baru official, yang nggak terlalu bagus dan juga minim prestasi gitu. Kenapa bisa berani untuk menunjuk pelatih sekaliber itu untuk bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026? Kayaknya itu kan nggak masuk akal gitu. Kenapa harus Patrick Kluivert, di mana pelatih lain tuh masih banyak gitu yang available gitu. Kan harusnya pengganti itu lebih baik gitu, bukan di bawah STY gitu, yang dimana STY punya pengalaman kan di World Cup bersama Korea Selatan. Tapi gagal juga. Iya betul, tapi kan bisa ngalahin Sejarah. Bisa ngalahin Ya, Jepang. tapi gagal juga dilemparin telur Kayak sama ngalahin masyarakat Jerman. Korea Selatan. Ya itu karena saya minta telur, jadi lemparin telur. Enggak, tapi sebelum kita ngebahas pelatih baru ya, bahkan media-media di Korea pun memberitakan hal-hal buruk juga loh tentang kejadian ini. Karena apakah itu memang kesalahan statement dari PSSI atau gimana ya? Ya itu karena official statementnya itu kan langsung pemecatan. Waktu media nanya di press conference atau langsung di saat PSSI conference kemarin itu, kan alasan yang dari Pak Erick Thohir itu rada-rada di luar Nalar. nurul. Jadi alasan dia kan langsung media nanya kenapa memilih memecat STY gitu dan memilih pelatih baru, dan apa pertimbangannya gitu. Karena untuk memecat STY ya nggak ada alasan jelas kalau saya menangkapnya gitu. Tapi kalau untuk kenapa pelatih tersebut atau tadi udah di mention Patrick Kluivert kenapa direkrut gitu, tapi dia Pak Erick Thohir bilangnya karena hanya dia yang mau diwawancara di tanggal 25 Desember di saat hari Natal tuh. Sebenarnya itu kalau saya ngeliat dari sisi administrasi lah gitu ya. Itu sebenarnya seperti kayak bos nih mau nguji dulu si calon karyawannya gitu ya, di saat hari-hari penting, hari libur misalnya Siap gitu. masuk nggak gitu. Kamu siap masuk nggak? Kamu siap lembur nggak? Padahal kan sebetulnya nantinya tuh tidak akan ada seperti itu gitu. Nah, sebetulnya itu tuh ujian juga sebetulnya. Saya melihatnya bagus sih. Tapi kalau hanya alasan itu yang dipakai, wah nggak masuk akal. Nah. Makanya saya perlu penjelasan yang lebih teknis gitu terkait kenapa pengawetan STI apakah benar gitu, terkait komunikasi dan lain itu harus dijelaskan sebaiknya. menurut Ya, saya. tapi opini saya maksudnya betul, gue sepakat dengan Bro Hadi ya. Maksudnya pasti pihak PSSI pun sudah melakukan research atau evaluasi tentang keputusannya ini, nggak sekonyong-konyong ganti pelatih, karena kan memang STY pun membawa peringkat kita itu naik gitu kan. Cuman yang saya nggak terimanya itu kok ganti pelatihnya itu betul kata Bro Diki, yang tidak sepadan malah tidak lebih baik gitu. Karena kan by data Kluivert itu ngelatih di Turki aja dia
cuman 5 bulan 6 bulan dia udah Iya. dipecat Ada gitu kan. Demispor. Ya. Itu pun tahun 2023. Iya kan, maksudnya dia udah dipecat, maksudnya berarti kan di dalam beberapa bulan itu dia udah kelihatan kurang di mata klub itu gitu kan. Nah sekarang belum lagi sejarahnya tentang judi dia kan, sejarah dengan judi. Jadi maksudnya image-nya pun, brand image-nya tuh udah jelek kok. Istilahnya nggak nyari pengganti yang lebih baik dulu nih gitu. Jadi mending dulu bertahan sama STY, baru sambil mencari pelatih yang lebih baik, barulah cut STY dan masukin yang lebih baik. Nah ini pendapatnya nih, menurut Bro Adi gimana tentang tiba-tibanya di cut STY dan di penggantinya itu di mata kita ya, di mata kita itu bahwa Clifford itu nggak terlalu di bawah STY buat saya. Kalau di mata kalian mungkin Clifford mungkin lebih baik dibandingin Sintayong berarti kan? Aslinya seperti itu kan? Sebenarnya seperti itu. Cuman baik lagi kita masih belum bisa ngebuktiin itu karena gini, yang namanya pelatih itu cocok-cocokan. Ketika dia punya skema yang ternyata ini kita nggak ada yang tahu. Gini, selama Sintayong melatih Indonesia, apakah skema Sintayong relevan untuk dengan pemain diaspora yang sekarang dan pemain lokal sekarang? Apakah terpakai strategi dan taktikal Sintayong? Tapi works. Beberapa pertandingan kan bisa mendominasi gitu. Works dulu ya di Arab Saudi dong. Di Arab Saudi pun itu bukan strategi pure Sintayong. Yang saya lihat itu kayak apa ya? Itu di Marcelo disuruh main free roll. Yang biasanya Marcelo disuruh main free roll. Berarti itu strategi coach Justin. Enggak, bisa jadi ada motivasi pemain yang berbeda ketika dia udah tahu ini masa-masa genting nih. Nah, ketika strategi ini mungkin secara official Sintayong pakai 3-4-3 misalnya. Tapi pas secara permainan berubah kan kemarin waktu di lawan Arab Saudi, artinya belum tentu juga gini. Patrick Clifford belum tentu juga jelek kok di pas menangnya Indonesia nanti. Artinya kita harus coba dulu gini. Sintayong kan udah bawa Indonesia ke round 3 dan posisi 3 sekarang. Yang dimana cuma selisih 1 poin dengan Australia di posisi 2. Gini, simpelnya gini aja. Erick Thohir udah ngambil langkah yang cukup beresiko dan sekarang udah diambil langkah itu. Dan saatnya mungkin sekarang netizen Indonesia, masyarakat Indonesia berekspektasi tinggi. Wajib berekspektasi tinggi. Kenapa? Karena kita dikit lagi loh ini langkahnya, tiba-tiba pelatihnya diganti. Nah, pelatih diganti berarti kan asumsinya bisa membawa mereka lebih jelas lagi untuk ke Piala Dunia. Dan saya yakin itu perhitungannya udah sangat banyak perhitungan dari Erick Thohir dan tim PSSI mungkin ya. Ini kayaknya kalau diganti, ini kita ada kemungkinan besar bisa masuk nih skemanya dan kita mungkin lolos dan bisa berhadapan nanti lawan Australia dan lawan Bahrain, mungkin lawan Jepang. Kita ada apa ya? Kita benar-benar bisa mengendalikan permainan, bahkan bisa menang. Kan kalau secara hitung-hitungan Indonesia butuh 3 kali pertandingan menang untuk langsung lolos ke Piala Dunia. Betul. Nah, anggap kita lawan Jepang nggak seri sih. Kalah lah. Anggap kalah. Dan ini momentum ini, kalau misalnya masih ngambil resiko tinggi, mungkin kalau STY nanti anggap STY masih ada, kalah lawan Australia, itu udah beda tuh situasinya. STY kalau out aja, udah beda karena si STY itu udah mencoba dari pertandingan pertama sampai pertandingan lawan Jepang Australia nanti berusaha untuk lolos. Cuman sekarang Patrick Clifford dia udah nanggung nih, udah masuk di peringkat 3 nih, Okay. Ekspektasinya tinggiin, pressure tinggiin, mau ke STY, mau ke Patrick Clifford, mau ke Rekan Luri. si ya udah Erick Thohir, mau ke PSSI, tinggiin aja nggak masalah. Nah karena ini resiko yang udah diambil sama PSSI, artinya kita wajib berekspektasi tinggi. Nah saya yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Yakinnya dan tanda kutip loh. Apa tuh tanda kutipnya? Apa tuh? Kenapa harus ada tanda kutip? Katanya yakin tapi tanda kutip. Maksudnya gini, yakin karena saya yakin di belakang ini Ada mafia bola. oh enggak kayak gitu. Ada seseorang yang play. Enggak bola. Enggak lah, enggak kayak gitu, goblok. Ya maksudnya gini, perhitungan Erick Thohir itu pasti udah matang kok. Saya yakin, kan kita gini, kalau daripada kita ngehujat, nggak jelas, ngehujat pelatih, Ini kita dukung gitu ya.
dukung dulu. Tapi gini, kita kan harus bisa belajar dari pengalaman. Pak Erik itu dulu pernah ketika beliau itu masih pegang Inter Milan, dia tuh pernah bikin kesalahan. Waktu itu 2 minggu sebelum Liga, Roberto Mancini itu dipecat, digantikanlah sama dengan oleh pelatih Belanda juga, Frank de Boer, yang dimana akhirnya di akhir musim itu Inter hancur-hancuran. Nggak masuk Champions League, ya itu kan maksudnya merubah skema di tengah jalan nih. Sekarang katakanlah kan STY masih ada in charge 4 game lagi nih, ya kenapa nggak diberesin dulu aja, terlepas apapun itu hasilnya, Ya. kenapa nggak diselesain dulu? Makanya dari itu kalau misalnya STY nggak dipecat dan coba diteruskan sampai akhir aja, berarti PSSI nggak ngambil risiko tinggi, main aman PSSI. Pak RT main aman. Coba Pak RT ngomong kan, kita ngambil resiko. Ambil resiko ini tuh berarti ada kemungkinan ini ada rencana kita untuk 70% bisa lolos Piala Dunia nih. Tapi kalau sama STY masih 50-50 hitungannya. Masih 50-50. Ya, kita mau ngambil yang mana nih? 70-30 atau 50-50? Kalau 50-50 kita aman nih. Kita nggak akan dihujat netizen kalau gagal. Dia mikir, ya udah ambil 70-30 karena mungkin Pak Erick menyadari mungkin komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Taktikal juga. Siapa tahu Clifford juga tahu apa keinginan diaspora. Apa strategi yang bisa diterapkan untuk pemain-pemain yang ada di starting lineup nanti, yang kebanyakan dia pemain diaspora. Tapi menurut testimoni dari mantan pemain Curacao, Patrick Kluivert itu nganggung ketika ngelatih. Dia tuh nggak tahu dia tuh harus ngapain gitu. Apa sih namanya, kan Curacao, dia tuh ngelatih Curacao setelah World Cup 2014 kalau nggak salah. Dia itu testimoni dari pemain Curacao tuh, Patrick Kluivert itu tidak superb lah di taktikal itu. Jadi kan apa yang mesti diharapin dari Nggak, mungkin gini bro, mungkin gini. Karena kan kita kebanyakan tuh diasporanya itu dari negaranya si Patrick ya. Betul. Jadi mungkin dengan harapan mereka memiliki bahasa yang sama lah gitu kan ya. Mereka bakal lebih klop mungkin ya. Cuman memang yang masih dipertanyakan tuh, kita kan biasanya kalau kita mau rekrut orang apa tuh kita lihat CV-nya dulu gitu kan. Betul. Ini CV-nya itu belum jelas menurut saya. Bukan belum jelas, nggak jelas. Iya nggak jelas gitu kan. Dan mungkin satu hal yang jelas di Bro Hadi, Legend Barca. Ya, karena dia support itu. Sesuai itu. Gini, ya kan tadi ngomong, Pak, itu cocok-cocokan. Siapa tahu ketika nanti Indonesia nggak bawa juara, ngebungkam warga Indonesia. Saya punya keyakinan Kluivert dan Pak Erick Thohir bakal ngebungkam itu semua. Ya kalau memang bisa seperti itu ya alhamdulillah sih saya. Saya sebagai warga Indonesia ya. Jadi orang Indonesia banget. Udah ini berkeluar ya, ini bersyukuri. Ya maksudnya gini, kita support dulu, jangan hujat dulu. Nggak bisa. Kalau dalam dinamika sepak bola, kehidupan apapun ya, keluar masuk pemain, pelatih, tanpa penjelasan yang pasti lagi naik daun lah gitu istilahnya, tiba-tiba itu pasti ada dinamika pro kontranya gitu. Jadi nggak akan bisa kita langsung wah hebat STY diganti support Clifford mau bisa. Pasti ada pro kontra. Nah, yang tadi kalau dijelasin masalah komunikasi ya, STY masalah komunikasi nih, PSSI bisa masalahkan. Soalnya kita khawatir PSSI komunikasi STY dengan diaspora susah, sulit selama ini dibangunnya. Saya ngelihatnya malah PSSI yang komunikasinya kurang. Iya. Kalau sama pemain tuh chemistry-nya bagus loh. Iya. Tapi komunikasi PSSI ke masyarakat aja nggak ada, ke pemain juga. Masa ada pemilik ketua PSSI datang dressing room sosokan ngasih tim talk itu saya nggak make sense sih menurut saya. Walaupun Pak Erick hormat ya, saya respect itu dengan gimana sih tadi katanya enggak, saya respect dengan dia mau tindakan, dia mau mengarrange sepak bola Indonesia gitu ya, tapi dengan tindakan Pak Erick masuk ke dressing itu nggak perlu lah Pak Erick gitu. Mendingan kalau mau masuk podcast kita ngobrol di sini. So saya mau mendingan ngobrol. Jadi kayak hal-hal gitu tuh menurut saya terlalu memperlihatkan Pak Erick Thohir superior gitu. Nah, komunikasi itu yang harusnya diperbaiki dulu dengan kita masih Indonesia, netizen bola, bukan menyalahkan komunikasi STY. Nah itu menurut saya garis berarti berarti tim top dari salah. Bukan salah, nggak perlu yang gitu-gitu. Kan udah ada pelatih, asisten pelatih semua, ngapain ketua PSSI turun? Kayak saya nih pemilik
Kalau emang kalau Erick Thohir punya ikatan emosional sama pemainnya? Nggak gitu, soalnya kan yang jadi bosnya di ruang ganti itu kan coach. Iya. Kalau lu jadi coach misalnya, saya sebagai ketua federasi datang tiba-tiba ngasih tempo, tersinggung nggak? Oh enggak, karena dia yang bayar saya. Enggak. Kalau Tapi misalnya yang bayar PRI terakhir rakyat Indonesia. Harusnya rakyat Indonesia boleh masuk semua dong. Ke dressing room kan kayak gitulah. Nah, gitu juga kan. Ya, nah terus yang paling menarik mungkin bisa dibahas ya. Kenapa nih PSSI ini diasporanya kan dari Belanda ya gitu. Oke lah karena kita punya turun temurun dari Belanda, jajahan Belanda gitu. Tapi kayaknya ada garis biru yang perlu kita ambil gitu. Kenapa ada apa dengan Indonesia dan Belanda ini gitu. Sekalipun nanti Patrick Kluivert memang tune in gitu ya dengan diaspora dan timnas. Ada isu Louis van Gaal jadi diretek di Indonesia. Kalaupun memang benar, kenapa harus para orang-orang Belanda ini gitu yang ditarik? Nah itu yang menariknya tuh di situ sebetulnya. Kalau ngomongin kenapa ya sudah jelas tuh diasporanya kebanyakan keturunan pemain Belanda dan mereka sudah terbiasa dengan skema formasi mungkin yang diterapkan kayak 4-3-3 sorry 4-3-3 ya beda. Ya, 4-3-3. 4-3-3 mungkin Kluivert tuh tahu nih apa yang bisa dia lakuin sekarang dengan materi pemain yang ada, dengan knowledge pemain yang ada. Gini, kita lihat starting line up deh. Pemain Indonesia ada berapa sih di starting line up? Kalau nggak satu Yang dua, lokalnya ya? Iya. 1-2 paling. 1-2 kan? Ya, Tapi paling vital, paling tapi vital. paling sering gitu tuh ya Rizky Ridho. Eskrido, Rizky Ridho. Marcelino. Pertahanan lah. Ini kita ngomongin buat nanti kan gini. Kalau ngomongin pertahanan STY itu udah paling luar biasa lah. Oke. Udah paling luar biasa. Cuman kita gini, kemarin kita dari deadlock di masalah gol. Di masalah gol, kita bagus cuma pas lawan Arab Saudi doang. Selama di round 3. Artinya siapa tahu dengan racikannya Kluivert ini kita bisa membawa si pemain-pemain, oh skemanya cocok nih, kita jadi bisa lebih mungkin skema total footballnya Belanda di bawah nih. Johan Cruyff tuh, si Johan Cruyff banget tuh Kluivert. Iya kan? Pemain bagus tidak menjamin menjadi pelatih hebat. Betul, betul. Baik lagi kan saya cocok kan siapa tahu cocok kita dukung dulu. Gini, dia belum apa-apa dari datang ke Indonesia aja belum. Gitu. Gak apa-apa, pressure tinggi, gak apa-apa. Cuman pakai kritik-kritiknya yang mungkin yang membangun kayak yang gini. Kayak sejujurnya saya kurang sepakat dengan Indonesia yang ngomongin background. Dia penjudi dulunya, kayak gimana? Bayangin kalian punya citra jelek dulunya di perusahaan sebelumnya, dibahas-bahas ketika kalian bekerja, ngelamar kerja. Bayangin, gitu aja, bayangin logika sederhana ya. Tapi itu memang selalu dipakai. Selalu selalu dipakai. tapi kan gini, namanya manusia bisa berubah. Ketika dia punya berkeinginan berubah, dan siapa tahu ternyata cocok di perusahaan tersebut, apakah dan kita harus terus masa lalu kita diumbar-umbarkan terus, diingat-ingat terus? Ya nggak juga. Kasih dia proses, kasih dia kesempatan, kasih dia support. Kalau emang ternyata hasilnya kurang memuaskan, baru kita kasih pressure, kita kasih kritik. Itu sih. Oh kalau misalnya sekarang sih Kluivert datang udah bukan harus berproses lagi sih menurut saya. Iya, kasih harus ekspektasi menang, tinggi. harus lolos Piala Dunia. Kenapa? Karena di tengah kompetisi di kualifikasi ini udah berani ganti pelatih, kan asumsinya harus bisa menang di sisa match 4 ini. Jadi harus lolos Piala Dunia. Ya harus. Ekspektasi tinggi makanya. Tinggi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi support juga. Ya cuman Gitu. ya cuman kan balik lagi maksudnya kalau kita memang pengen berekspektasi ya harusnya cari pelatih yang pasti gitu. Iya. Maksud kita gitu. Jadi kita juga kan bukannya menolak keras gitu. Contoh pelatih yang pasti siapa? Ya misalkan kalau memang kita bisa cari, cuman saya nggak tahu yang free siapa kan. Misal kalau misalkan Ada yang contoh berkualitas. Massimiliano Allegri aja contoh. Nah, misalkan Allegri atau Ada misalkan Erik ten Hag. Gini, baik lagi Indonesia, PSSI dengan harga Sintayong 1 miliar per bulan isunya, itu tuh udah high cost dan itu sangat sangat menjadi tolak ukur PSSI. Kan udah banyak kabar buruk Sintayong kemahalan. Sintayong itu paling mahal di Asia, melebihi pelatih Korea Selatan harganya.
Ya sekarang PSSI mungkin biar kesehatan Finansial. finansial. Berarti Kluivert harganya di bawah ya pasti ya. Siapa tahu, nggak tahu juga. Mungkin bayarannya dicicilin utang. Atau mungkin di barang tukar sejarah, barang-barang sejarah Indonesia Siapa tahu, Belanda. dan bisa jadi Patrick Kluivert datang menambah sponsor yang masuk, karena bisa jadi mereka menambah dia jual timnas Indonesia juga. Kalau itu saya sepakat bro, itu sepakat karena gini, selama timnas Indonesia ada transfer atau apa-apa, kita biasanya nggak terlalu ini di mata dunia, tapi sekelas Fabrizio Romano memberitakan gitu. Ini saya juga terkejut loh melihat itu gitu. Biasanya kan kalau yang tentang timnas Indonesia itu nggak sampai ke situ, tapi sekelas Fabrizio Romano gitu ya, jurnalis sepak bola yang terkenal yang istilahnya info-infonya itu 90% lah, 89%. akurat gitu kan. 99%. Nah maksudnya itu kan udah eksis banget kan, sampai dia itu memberitakan Indonesia gitu loh. Riding the wave aja sih dia mah nyari engagement. Iya, tapi kan maksudnya baru sekarang kenapa sok zaman Sintayong atau gimana kitanya kan gak ke-expose. Berarti punya nilai jual, Kluivert. Ya, Positif pertama dulu nih sebelum ngelatih ya. Siapa tahu ketika ngelatih Kluivert punya semangat yang tinggi, punya skema yang pas, dia bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ya, oke lah. Berarti kita sebagai Gini. Bung Yudis positif nggak? Yakin nggak Kluivert bawa Indonesia? sebetulnya kalau gue sih Yakin nggak? masih belum yakin ya. Cuman penuh harapan Indonesia bisa lolos Piala Dunia itu harga mati. Oke. Yakin nggak dibawa Kluivert tapi? 40% tapi masih kurang yakin saya. Bang Edwin? 50-50 lah saya. Berarti nggak support. Ini nih nggak disupport itu. Support dulu lah. Ya kan saya belum bisa ngasih nilai ya karena belum ada Betul. aksi gitu, betul. bingung juga. Pegang nih kata-kata saya 80. Kan kalau sekali. Bung dikit deh. Tidak yakin sama sekali. Yakin. 95% masuk Piala Dunia. 95% ya. Berarti masih ada kemungkinan 5%. 5% kita masuk ke tahap berikutnya. Artinya nggak kalau Maksudnya ya, lolos itu paham. direct di Direct langsung. Ya, kejadian tadi kan ada beberapa tiga gitu. kesempatan kan. Sebenarnya kita kalau misalkan di luar skema itu kita masih bisa ada step selanjutnya untuk kualifikasi gitu Tapi kan. saya yakin 90% peringkat 2. Oke. Sama Jepang kita bareng-bareng langsung ke Piala Dunia. Ya oke, mungkin kita sebagai warga Indonesia untuk saat ini banyak berdoa aja. Kita lihat dulu Patrick Kluivert bakal kayak gimana di Indonesia. Kita penuh harapan Indonesia bakal lolos Piala Dunia 2026 2026 bareng dengan Jepang. Sekian dan terima kasih.